Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1477 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 22, ayat 39 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Dalam peristiwa ini saya melihat Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid dan tentunya kepada kita orang percaya tentang bagaimana kita sebagai murid Tuhan mengambil sikap ketika kita menghadapi satu masalah. Dari firman Tuhan ini ada pelajaran yang sangat berharga buat kita tentang bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Yang pertama yang harus kita lakukan, berdoalah. Amin. Perhatikan ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita ada masalah, yang harus kita lakukan adalah berdoalah. Amin. Saudara perhatikan, ayat ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Amin. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Haleluya. Saudara, ini perintah Tuhan kepada kita semua, orang percaya sebagai pengikut Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai murid-muridnya Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ketika kita menghadapi satu masalah, yang saudara harus lakukan, berdoalah. Amin. Ini perintah Tuhan kepada kita. Berarti tantangan itu pasti ada. Pencobaan itu pasti ada. Tapi doa akan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita kuat dalam menghadapi
semua tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang kita alami, pencobaan yang sedang menyerang kita, yang mau melemahkan dan menjatuhkan kita. Tapi di saat kita berdoa, saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan, tetapi Dia sendiri melakukannya. Amin. Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Di ayat 44, Tuhan Yesus berdoa semakin bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus bukan ketakut mati, saudara, bukan. Tuhan Yesus bersungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Sampai peluhnya atau keringatnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Haleluya. Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau berdoa jangan main-main, jangan hanya sekedar, jangan berdoa tanpa rasa, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepadanya. Haleluya. Saudara perhatikan di sana. Ketika kita ada dalam pergumulan hidup yang berat, dan kita berdoa, kita merasa setelah kita berdoa itu kita mendapat kekuatan baru. Amin. Saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan akan mengirim malaikat untuk menguatkan kita. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan peristiwa salib itu. Menurut ahli, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa dari Taman Getsemani itu sampai ke Bukit Golgota dalam keadaan disiksa seperti Tuhan Yesus alami. Para ahli mengatakan seseorang atau manusia normal tidak akan kuat dalam kondisi seperti Tuhan Yesus yang disiksa, dicambuk, dipukuli, dan harus memikul kayu salib yang berat itu. Mereka tidak akan sampai ke Bukit Tengkorak. Itu menurut ahli penelitian mereka kepada manusia normal. Menariknya, Tuhan Yesus bisa kuat sampai di atas Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak itu, di mana Dia mati di atas kayu salib itu. Saudara, Tuhan Yesus kuat karena Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Amin. Saudara, doa adalah kekuatan bagi kita. Di saat kita berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan ekstra untuk menghadapi pergumulan hidup kita. Amin. Haleluya. Saya sering berkata, doa itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Amin. Haleluya. Kalau saat ini saudara sedang lemah, karena banyak energi saudara terkuras karena masalah dan pergumulan hidup yang saudara alami saat ini, berdoalah supaya Tuhan memberikan saudara kekuatan baru. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita ketika kita menghadapi satu masalah, tekanan, persoalan, berdoa. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi satu masalah yang sungguh berat, yang harus kita lakukan yang kedua, ambil waktu untuk menyendiri. Saudara perhatikan ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia ini. Bukan berarti kita lari dari masalah persoalan, bukan. Kita perlu mengambil waktu khusus bersama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyendiri supaya kita betul-betul hanya kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat mesin yang terus hidup, pasti akan cepat rusak. Betul? Perlu ada waktu mesin itu dimatikan supaya apa? Supaya dia segar, saudara. Kita begitu sibuk dengan pekerjaan kita sampai kita tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Kita perlu memberi waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya kita mendapat apa? Kekuatan roh. Amin.
Kita perlu mengambil waktu-waktu khusus untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mungkin sudah melayani. Saudara sangat sibuk dengan pelayanan sampai saudara tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara harus mengambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Waktu bersama Tuhan adalah saat-saat yang indah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil waktu khusus di mana hanya ada kita dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil waktu khusus bersama Tuhan. Melalui saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Saudara, luangkan waktu-waktu. Mungkin hanya 15 menit. Tetapi itu merupakan satu quality time dengan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita memberikan waktu khusus dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengalami persoalan pergumulan, mungkin itu Tuhan izinkan itu terjadi supaya saudara datang kepada Tuhan. Yang tadinya mungkin kita tidak punya waktu dengan Tuhan karena kesibukan kita. Dan saudara saat ini mengalami satu tekanan pergumulan persoalan hidup yang begitu berat sehingga yang saudara butuhkan saat ini adalah cari Tuhan. Dan saudara betul-betul dalam masa-masa yang berat ini, saudara mengalami satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Sehingga saudara memiliki waktu saat teduh, punya kesempatan untuk baca firman Tuhan dan merenungkannya. Punya waktu untuk berdoa dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmati waktu-waktu itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di saat kita memberikan waktu yang paling terbaik buat Tuhan, yaitu waktu-waktu kita bersama Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Saudara akan mendapat kekuatan baru ketika saudara memberi waktu untuk Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang memberi waktu khusus bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara mengalami satu pergumulan persoalan yang begitu berat dalam hidup saudara, ambil waktu-waktu khusus menyendiri dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat tangan Tuhan akan menopang saudara. Tangan Tuhan akan membela saudara. Tangan Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara yang harus kita lakukan ketika kita mengalami satu persoalan pergumulan yang berat dalam hidup kita. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang arti berserah. Berserah dan menyerah beda artinya, saudara. Berserah artinya mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itu artinya berserah, pasrah kepada Tuhan. Menyerah artinya mengaku kalah. Jadi beda saudara, berserah dan menyerah. Walaupun akar katanya sama, serah, tapi dalam tindakannya berbeda saudara. Berserah tadi saya katakan berarti kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita mengambil alih dalam kehidupan kita. Berserah berarti kita mengizinkan Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Amin. Menyerah berarti ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Dia sudah berkata ya saya kalah. Itu artinya menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah.
tapi berserah. Tuhan mau kita belajar mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu maksudnya berserah. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita ikut caranya Tuhan, bukan semau kita. Tuhan Yesus kalau dia egois, dia tidak mau minum cawan itu, maka tidak akan terjadi penyalipan. Tidak akan. Dan tidak akan pernah terjadi penebusan dosa umat manusia. Tidak akan pernah. Tapi Tuhan Yesus memilih meminum cawan itu sebagai tanda Tuhan Yesus berserah diri sepenuhnya kepada rencana Bapa untuk karya keselamatan umat manusia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan hidup semau kita lagi, semau gue lagi. Jangan hidup setengah-setengah lagi, tetapi sepenuh hati kita percayakan diri kita kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Amin. Dia yang memiliki rancangan indah buat saudara dan saya. Kepadanya lah kita berserah sepenuhnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Berserah itu bisa berarti saudara punya barang dan saudara berikan barang itu kepada seseorang. Itu berarti saudara berserah, mempercayakan dia. Amin. Bagaimana mungkin saudara katakan berserah kepada Tuhan, tapi saudara masih memegang barang itu? Berarti saudara tidak sepenuh hati berserah. Kalau berserah, serahkan kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Ada banyak orang di luar sana seperti itu. Mereka sudah berdoa, tapi mereka tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu masalahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau melihat mujizat di balik semua peristiwa yang saudara alami, belajar dari sekarang, berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berserah kepada Tuhan, saudara akan melihat hal yang luar biasa, ajaib, heran Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena saudara berserah kepada Tuhan, artinya sudah percayakan semua persoalan pergumulan kepada Tuhan, maka saudara akan lihat laut atau jalan buntu yang ada di depan saudara. Tuhan buka jalan buat saudara. Amin. Karena saudara berserah kepada Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan membuka mata air di padang gurun. Saudara akan melihat bagaimana surga memberi makan kepada saudara. Saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Belajar berserah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada pelajaran yang sangat berharga buat kita tentang bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Kita mempelajarinya dari teladan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang harus kita lakukan, berdoalah. Amin. Yang kedua, ambil waktu untuk menyendiri. Bersaat teduh dengan Tuhan. Menyendiri berdoa kepada Tuhan. Menyendiri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Bukan berarti kita lari dari masalah, bukan. Tetapi kita mempercayakan Tuhan beracara dalam setiap persoalan pergumulan yang kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Bagaimana sikap sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi masalah. Mengajarkan kepada kami untuk berdoa, mengambil waktu untuk menyendiri bersama Tuhan, dan berserah kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, firman Tuhan ini beracara dalam hidup kami. Mengingatkan kami ketika kami ada dalam persoalan pergumulan, firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, masa muda mereka, Tuhan berkati. Mereka yang sudah berumah tangga, Tuhan Yesus berkati keluarga mereka. Hubungan suami istri diberkati. Hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dipulihkan dan diberkati. Mereka yang sakit, mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sakit stroke, lumpuh, mereka yang gagal ginjal, sakit jantung, paru-paru, mereka yang mencuci darah dalam berkala, mereka yang kanker, tumor, mereka yang sulit punya anak, mandul, kuasa lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka yang saat ini sedang lemah imannya. Tuhan berkati sehingga mereka semakin dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya, dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan beracara, Tuhan memulihkan dan memberkati bangsa kami. Hamba juga berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu pelayanan audio renungan pagi ini. Biar Tuhan pakai semakin berdampak, memenangkan jiwa-jiwa, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Berkati juga pelayanan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan Yesus berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik itu hamba-hamba Tuhan yang di dalamnya pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Tuhan memberi kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk pemberitaan kabar baik ini. Kami berdoa terus Tuhan memberkati seluruh anggota tim doa Petra Nasional. Biar Tuhan melawat dan memberkati semua seluruh anggota tim doa Petra Nasional diberkati Tuhan. Hamba juga menyerahkan tanggal 30 Juli, di mana kami akan melaksanakan ibadah ucapan syukur, ibadah KKR, hari ke-1500 renungan pagi ini mengudara. Hamba menyerahkan ya Tuhan, lokasi yang akan kami gunakan, Hotel Infinity Egg Jimbaran. Tuhan memberkati, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Semua yang melayani Tuhan urapi dan semua yang hadir Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan ini. Tuhan perhitungkan semuanya dan Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry dan saudara mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga.
Infinity Ministry di nomor call center 081913011583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi ini mengudara. Tepatnya hari ke-1500 pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore. Tempatnya di Hotel Infinity 8 atau Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur itu harap mendaftarkan diri saudara agar kami dapat mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan melalui pelayanan audio renungan ini, dan saudara mau mendukung, mensupport pelayanan ini, dan saudara mau mendukung melalui dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 671 9476 atas nama saya sendiri. Dukung terus pelayanan ini melalui doa dan daya serta dana sehingga tetap mengudara memberkati banyak orang. Dengan mengambil bagian dalam pelayanan ini, saudara juga sudah turut dalam pelayanan pemberitaan kabar baik sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang tinggal di seputaran Bekasi dan sekitarnya, Jakarta Timur dan sekitarnya, hari Minggu besok tanggal 10 Juli pukul 8 pagi, saya akan berkhotbah di GBI Gradasi Bekasi dengan alamat Jalan Boulevard Raya Blok AA1 nomor 25 Grand Galaxy City Bekasi. Saudara yang tinggal di seputaran Bekasi, mari datang dalam ibadah kebaktian hari Minggu tanggal 10 jam 8 pagi dan alami kuasa serta kasih Tuhan dalam ibadah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu hari Minggu di Bekasi. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.